Halo semuanya, semoga kalian mengalami hari yang indah. Nama saya adalah Nicholas Gunawan dengan RP 121302022. Nama saya adalah Kevin dengan NRP 1213024 Perkenalkan, nama saya Gabrina Averili dengan NRP 12130243031. Nah, kami akan mendiskusikan tentang kasus grup fantasi saudara dan hubungannya dengan filsafat, dan bagaimana ini berhubungan dengan bab-bab di buku kami, yaitu menjadi manusia yang otentik. Bagian pertama atau pembukaan akan diberikan oleh teman saya, Gabrina. Pada bulan Mei 2025, Kepolisian Republik Indonesia mengungkap keberadaan sebuah grup Facebook yang bernama Fantasi Sedara. Sebuah komunitas daring atau online yang berisi konten pornografi dengan tema incest atau hubungan sedara dan eksploitasi anak. Grup ini memiliki sekitar 32.000 anggota ketika masih aktif dan beroperasi secara tertutup. Namun, sering membagikan konten ilegal dan meresahkan. Pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai aktivitas menyimpang di grup tersebut. Setelah dilakukan investigasi, polisi berhasil menangkap 6 tersangka di berbagai wilayah, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, dan Bengkulu. Salah satu pelaku utama yang berinisial MR, pria berusia 20 tahun asal Bandung. Ia merupakan admin sekaligus pembuat grup Fantasi Sedara. Dari perangkat milik MR, polisi menemukan 402 gambar dan 7 video bermuatan pornografi anak. MR juga aktif memfasilitasi diskusi dalam grup yang mengarah pada narasi seksual menyimpang antar anggota keluarga. Lain, seperti DK dan MS, diketahui turut menyebarkan dan bahkan memperjualbelikan konten eksplisit yang melibatkan anak-anak. Mereka memanfaatkan grup tersebut sebagai sarana distribusi materi pornografi untuk kepentingan pribadi mereka. Tetapi, yang paling mengejutkan adalah dalam proses penyidikan, polisi juga menemukan bahwa salah satu pelaku merupakan anak yang di bawah umur. Anak ini bukan hanya menjadi korban paparan, tetapi juga aktif dalam penyebaran konten di dalam grup fantasi saudara. Hal ini menunjukkan sejauh mana jaringan ini menjangkau, hingga menyeret anak-anak dalam peran pelaku. Nah, apakah ini sekadar kejahatan digital atau ini cerminan dari sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap dalam diri manusia? Melalui filsafat, kita akan mencoba memahami bukan hanya ya apa yang terjadi, tetapi mengapa hal semacam ini bisa muncul dari dalam diri manusia sendiri. Untuk segmen pertama ini, kami akan menghubungkan kasus ini dengan bab 5, yaitu manusia dan hasrat. Filsafat menyebutkan bahwa hasrat itu bagian dari manusia. Kita semua mempunyai keinginan untuk makan, mencintai, dihargai, bahkan hasrat seksual. Itu adalah hal yang sangat normal di kehidupan sehari-hari. Tapi, dalam kasus ini, kita melihat hasrat yang telah kehilangan arah. Ketika hasrat tidak bisa dikendalikan oleh nilai moral atau kesadaran, maka dia bisa jadi sangat destruktif. Itulah yang terjadi dalam grup fantasi saudara ini. Hasrat seksual dalam konteks grup ini bukan lagi soal relasi antara manusia, tapi soal kekuasaan. Anak-anak dijadikan objek. Mereka bukan manusia, mereka bukan subjek lagi, tetapi menjadi materi untuk memuaskan keinginan yang menyimpang. Dalam filsafat, ini bisa disebut sebagai dehumanization, menghilangkan kemanusiaan dari orang lain demi kepuasan pribadi mereka sendiri. Nah, dan
dalam segmen kedua ini, kita akan kaitkan kasus ini ke bab 6 dari buku filsafat kita, yaitu tentang manusia dan kejahatan. Ada seorang filsuf kritis dari Jerman bernama Theodor Adorno yang mengatakan bahwa kejahatan modern seringkali tidak terlihat seperti kejahatan. Bukan dilakukan dengan kekerasan fisik secara langsung, tapi terjadi dalam sistem yang membiarkan kekejaman berjalan secara normal. Inilah yang kita lihat dalam kasus ini. Kejahatan dilakukan melalui internet, melalui grup tertutup, dengan emoji, dengan komentar santai, tapi kontennya sangat serius dan sangat merusak. Filsafat menyebut ini sebagai banalitas kejahatan, di mana orang melakukan hal jahat tanpa merasa jahat. Ini dikarenakan sudah menjadi bagian dari rutinitas atau dianggap normal dalam komunitas mereka tersebut. Dan komunitas yang mendukung perilaku menyimpang ini bisa terbentuk karena lemahnya regulasi, kurangnya literasi digital, dan juga longgarnya pengawasan di dunia maya. Untuk segmen ketiga, kami akan mengaitkannya dengan bab 7, sisi gelap jiwa manusia. Filsuf seperti Paul Ricoeur berbicara tentang sisi gelap dalam diri manusia. Menurutnya, setiap manusia punya potensi untuk melakukan hal buruk, yang dia sebut sebagai noda jiwa atau simbol kejahatan. Ini bukan berarti semua orang akan jadi pelaku kejahatan, tapi semua orang punya sisi gelap yang bisa muncul kalau tidak dikendalikan, atau kalau terbiasa menekan masalah tanpa menyadarinya. Dalam kasus ini, bisa jadi banyak dari para pelaku adalah orang-orang yang menyimpan trauma, luka psikologis, atau rasa frustasi. Mereka mungkin tidak pernah belajar mengenali atau mengelola hasrat dan perasaan mereka sendiri. Apalagi ketika mereka hidup dalam sistem yang membiarkan mereka kabur ke dunia maya tanpa batas. Akhirnya, mereka melampiaskan sisi gelap mereka dengan cara yang merugikan orang lain, terutama anak-anak. Dan salah satu bagian paling menyedihkan dari kasus ini adalah adanya seorang anak yang ikut menjadi pelaku. Ia menyebarkan konten meskipun masih di bawah umur. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Itu pertama, anak juga bisa menjadi pelaku kalau mereka tidak mendapatkan pendampingan yang cukup. Bisa aja karena meniru, bisa karena tidak tahu itu salah, atau juga bisa karena sedang mencari perhatian. Dan kedua, ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan digital dan seksual yang sehat sejak dini. Bukan hanya soal mengajarkan bahaya, tapi juga soal memahami bagaimana mengenali dan mengelola hasrat, emosi, dan batasan diri. Untuk kesimpulan dan apa yang kita bisa lakukan, kasus fantasi saudara ini merupakan cermin. Ia menunjukkan bagaimana media sosial bisa berubah dari alat komunikasi menjadi alat kejahatan. Tapi lebih dalam lagi, ini adalah peringatan tentang bagaimana manusia bisa kehilangan arah ketika tidak memahami dirinya sendiri. Dari filsafat, kita belajar 3 hal penting. Hasrat perlu diarahkan. Tanpa kesadaran dan nilai, hasrat bisa menjadi alat menghancur. Kejahatan bisa jadi biasa. Jika lingkungan dan sistem sosial tidak punya batas yang jelas, orang bisa berbuat jahat tanpa merasa bersalah sama sekali. Manusia punya sisi gelap, tapi kita bisa mengendalikannya jika kita berani mengenali dan memprosesnya dengan jujur. Masalah ini tidak bisa selesai hanya dengan hukuman. Kita butuh 1. Pendidikan nilai dan etika di sekolah dan rumah. Yang kedua adalah literasi digital yang konkret dan bukan basa-basi. Yang ketiga adalah komunitas yang berani bicara dan melindungi anak-anak, bukan malah menormalkan hal menyimpang. Dan yang paling penting, kita harus berhenti diam.
Nah, sekarang untuk penutupan kasus ini, yaitu apa yang kita dapat itu, kasus ini bukan hanya tragedi hukum atau kegagalan teknologi. Seperti dibilang oleh kawan saya, Nick, yaitu kasus ini adalah cermin dari manusia modern yang kehilangan relasi dengan jati dirinya, yang dikuasai hasrat, dibentuk oleh sistem, dan dibayangi sisi gelap yang tak pernah dipahami. Di dunia yang semakin digital, manusia semakin mudah menyembunyikan dirinya dan justru kehilangan siapa dirinya sebenarnya. Maka pertanyaannya adalah, masih ingin menjadi manusia? Atau apakah kami cukup puas menjadi akun tanpa wajah yang menjauh dari otentisitas dan hanya dalam banalnya kejahatan? Filsafat tidak memberi jawaban instan, tapi ia memberi kita ruang untuk bertanya, untuk merenung, dan mungkin untuk mulai menjadi manusia yang lebih sadar dan lebih autentik. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas waktunya. Selamat menikmati videonya.